dengan program dari pemerintah pusat, program mulia tersebut terkait dengan koperasi, satu desa satu koperasi, terus adanya makan bergizi gratis juga, terus potensi-potensi budaya lokal pun juga perlu ditingkatkan juga. Kalau hari ini dengan pergerakan yang ada itu tertuju kepada pemerintah yang paling di akar seperti di desa, ini khususnya dari pemerintah provinsi paling tidak menjemput bola dari data-data tersebut yang ada di desa-desa tersebut sudah muncul berapa, bukan hanya di pelaku UMKM, saya kira di kesemuanya, karena ini juga ada keterkaitan nantinya. Misalkan kurun waktu satu tahun ini di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten itu ada kegiatan apa saja, ada perayaan-perayaan itu kan. Nah, skill-skill ini yang sekiranya nanti contoh misalkan di dunia pariwisata. Dunia pariwisata itu pun juga ada keterkaitan dengan UMKM, ada keterkaitan dengan kayak salon untuk menunjukkan kayak kalau di Jember itu seperti kayak karnaval itu bukan banyak. Oh iya, kan Jember punya Jember Carnival ya. Ya, CFC. Ya. Bahkan di kecamatan-kecamatan sudah merambah terkait dengan karnaval-karnaval. Iya. Jadi di kecamatan-kecamatan ada model-model mikro dari CFC itu. Betul. Nah, itu kan ada keterkaitan menunjukkan bahwasannya ini loh ada kegiatan satu tahun itu rangkaiannya udah ketemu kan. Nah, misalkan satu tahun 2025 itu mau ngapain nih, ya kan? Mau ngapain, ketemu ini bla 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 dan sebagainya. Terus setelah itu kalau kita sudah punya data, pemerintah provinsi sudah punya data terkait dengan UMKM, ini ada berapa? Terus adanya pelaku usaha seperti salon misalkan, untuk kecantikan misalkan ya, untuk yang tidak punya izin misalkan, atau yang punya izin semuanya diakomodir, diinventarisir, udah ketemu semua. Setelah itu diadakan pendampingan. Bersama saya hari ini POTS Edi Prasio akan mengawal diskusi mengenai meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui UMKM. Kawan, desa hari ini bukan lagi sekedar wilayah yang tertinggal atau menjadi penyangga kota saja. Di tengah transformasi ekonomi dan sosial, desa justru menjadi sumber kekuatan baru khususnya melalui UMKM. Menurut BPS Jatim, tahun 2023, lebih dari 9,7 juta pelaku UMKM tersebar di Provinsi Jawa Timur ini. Dan menariknya kawan, lebih dari setengahnya atau sekitar 56% berbasis di wilayah pedesaan. Namun fakta lainnya menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM desa masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan akses permodalan, minimnya literasi digital, dan belum optimalnya dukungan kebijakan yang menyasar langsung pada pelaku usaha di desa. Tapi kawan, di sisi lain potensi ekonomi desa luar biasa besar. Ketika UMKM desa diberdayakan secara serius, mulai dari pendampingan, pelatihan, kemudian juga ada akses pasar sampai ke perlindungan regulasi, maka desa tidak hanya jadi pusat produksi, tapi juga sebagai pusat pertumbuhan. Nah, untuk membahas lebih dalam bagaimana strategi konkret membangun perekonomian desa melalui UMKM, telah hadir bersama kita di sini Bapak Haji Denny Prasetya SE, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang selama ini dikenal sangat aktif mengawal isu-isu penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Apa kabar nih Mas Denny? Alhamdulillah baik. Ya, Denny Prasio, nama belakangnya itu mirip saya. Tapi di belakangnya saya O, kalau Mas Denny A. Berarti kayaknya ada sentuhan-sentuhan Sunda, benar nggak sih? Betul, betul. Nah kan bener kan. Jadi Mas Denny ini punya darah Sunda, tapi mengakarnya di Jember dan Lumajang, bener ya Mas ya? Betul. Itu gimana? Memang lahir dari daerah itu atau pernah ke Jawa Barat atau gimana? Lahir di Jember. Oke. Terus kakek ini kan keturunan Sunda. Kalau nenek ini keturunan dari Madura. Jadi Sunda Madura ini.
Hybrid ini. Hybrid. Unlimited lagi. Unlimited. Bisa ngomong Sunda, Mas? Wah, ini kadia. Oke, Mas. Terima kasih ya. Ini perkenalan supaya kita tahu lah sosoknya Mas. Ya. Saya manggilnya Mas HDP aja ya. Karena boleh. Disingkat lebih enak. Sekarang kan musimnya singkatan ya. Iya. Mas HDP ya. Ya. Mas HDP, nah ini tadi kita punya data bahwa menurut BPS di tahun 2023, Jawa Timur itu punya lebih dari 9,7 juta pelaku UMKM dan 56% diantaranya ada di pedesaan. Nah, menurut Mas HDP sendiri memotret peran strategis dari UMKM di desa dalam menggerakkan perekonomian, terutama perekonomian lokal di Jawa Timur, apa yang menjadi perhatian utama dari Komisi B? Bapak kan di Komisi B. Iya. Jadi 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu hari ini paling tidak bisa terdeteksi dengan percepatan yang ada berapa sih jumlah dari pelaku UMKM itu di Jawa Timur di 38 kabupaten kota. Nah, itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM menginventarisir, mengakomodir. Bahkan beberapa hari yang lalu kita melakukan turun bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, khususnya di Dapil di Jember Lumajang. Nah, dalam hal ini potensi-potensi yang ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu memang banyak sekali terkait dengan pelaku usaha kecil mikro ini. Perlu adanya terkait dengan pendampingan yang sekaligus itu tidak yang bisa diterima dengan mudah, dengan cepat juga. Contoh misalkan banyak pelaku usaha kecil mikro itu yang kurang memahami terkait dengan saya ini harus bagaimana sih di awal, harus apa yang saya dapatkan. Nah, itu banyak sekali. Begitu kita turun kapan hari itu. Salah satunya mendapatkan nomor induk berusaha. Setelah mendapatkan nomor induk berusaha seperti NIB ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu tidak bisa kita tinggalkan setelah mendapatkan nomor induk berusaha, tidak bisa kita tinggalkan. Terus adanya pendampingan untuk naik kelas. Nah, naik kelas seperti apa? Setelah mendapatkan NIB, itu paling tidak ada, ini jualan olahan misalnya makanan misalkan, itu harus mengarah ke PIRT izin edar. Nah, setelah izin edar, ini harus bagaimana? Perlu juga pendampingan. Oh, ini packagingnya kurang menarik misalkan. Packagingnya kurang menarik, jadi perlu juga pendampingan, pelatihan-pelatihan. Tadi yang jenengan sampaikan seperti itu. Nah, kalau sudah berjalan sedemikian rupa dengan adanya terdeteksi dari potensi-potensi UMKM yang ada di desa, di kabupaten kota, jumlahnya ada berapa sudah ketemu, setelah itu ada berapa, terus ini sudah sejauh mana. Hari ini pula paling tidak desa lah yang menjadi pemeran utama kalau menurut saya. Pemeran utama yang di situ juga akan data base-nya itu harus muncul dulu dari desa. Karena kalau kita ini kan pemerintah provinsi, Komisi B itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang sudah melakukan pendataan sudah, terus pendampingan sudah, kembali lagi kepada ada support juga dari pemerintah yang paling di akar di desa. Tentu tidak hanya di desa, paling di kabupaten kota pun juga memberikan support juga. Disodingkan dengan desa, kabupaten, provinsi. Nah, ini ketemu berapa? Nah, sekaligus nanti kalau sudah berjalan dan tersebar itu sudah ketemu, paling tidak kita memudahkan untuk potensi di wilayah kabupaten kota ini apa, di desa ini apa. Sekaligus ada keterkaitan juga dengan program pemerintah pusat.
seperti misalkan kayak koperasi satu desa satu koperasi. Nah itu pun juga menjadi pemicu kalau menurut saya, pemicu untuk bangkitnya semangat pelaku-pelaku usaha yang ada di akar. Karena satu desa satu koperasi itu pun juga harus berdiri, harus berjalan, sekaligus juga nanti akan ada perputaran ekonomi dan bahkan peningkatan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM ini. Jadi kalau kita lihat perhatian utamanya dari Komisi B itu cukup kompleks ya, karena alurnya itu kan cukup panjang. Bagaimana kemudian UMKM bisa memformulasikan bisnis modelnya gitu ya, Betul. Sampai soal pembiayaan, kemudian konsep produknya sendiri, kemudian juga ya yang pastinya tentang pemasaran gitu ya. Betul. Nah dari sekian banyak yang menjadi perhatian itu kan kita juga tetap berfokus pada sebenarnya UMKM ini mereka punya semacam tantangan lepas dari masa pandemi kemarin gitu ya. Kita tahu bahwa di masa pandemi hantamannya cukup luar biasa gitu ya. Kemudian sekarang kita juga lagi mau berdiri lagi, sudah banyak juga yang berlari gitu ya UMKM. Nah tapi dalam kacamata Mas sendiri itu sebenarnya positioning sekarang ini UMKM sebagai aktor untuk menggerakkan ekonomi lokal tapi sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah itu kayak gimana untuk kasus Jawa Timur? Iya. Jadi pelaku UMKM itu banyaknya kan di desa-desa, di pelosok-pelosok yang teman-teman kan saya juga menjadi pendamping ini kan, pendamping yang ada di kabupaten saya kan, banyak juga. Sekaligus juga saya membuka ruang untuk diskusi bagi pelaku-pelaku usaha kecil itu, termasuk PKL gitu kan. Nah, saya melihatnya itu begitu sudah berdiri mereka itu yang namanya UMKM itu, setelah itu ini mau dikemanakan gitu. Seperti misalkan ada olahan keripik. Nah olahan keripik ini setelah jadi bahan bakunya keripik ini sudah memenuhi syarat seperti misalkan PIRT-nya ada, izin edarnya. Terus setelah izin edar ini sudah ada, nah ini pemasarannya. Nah banyak juga di bawah itu teman-teman pelaku UMKM ini yang hari ini kan digitalisasi terkait dengan jual beli online pun juga banyak juga merambah di daerah-daerah, bahkan di desa-desa pun sudah mulai jual online teman-teman itu. Nah, tapi bagaimana dengan pelaku UMKM yang konvensional, tidak mengarah kepada digital? Tapi untuk sulit juga, ada juga ini yang sulit diajak untuk mengarah kepada digital. Kenapa itu masalahnya? Nah, karena jadi pelaku UMKM ini kan cenderung bukan hanya di usia muda, ya kan? Ya. Banyak yang sepuh, seperti ibu-ibu juga. Nah, dalam hal konteksnya itu yang bagi ibu-ibu ini kan juga sedikit banyak kan, yang penting barang itu jadi sudah layak untuk dikonsumsi, sudah layak untuk dimakan, ya udah tidak, ini nggak mengarah kepada dunia digital sudah. Langsung aja ke pasar. Nah langsung kepada pasar. Pasarnya juga bukan pasar digital ya. Pasar-pasar konvensional juga. Konvensional juga. Nah itu perlu juga ada pendampingan kalau menurut saya, pendampingan yang intens terkait dengan untuk market, untuk jualan di dunia online. Dan bahkan hari ini juga kalau di wilayah misalkan potensi di wilayah Jember, Lumajang, misalnya Jember, di wilayah selatan itu daerah Kencong misalkan, ini kan sudah banyak berdiri yang namanya market besar, swalayan besar, kayak Dira gitu kan, terus Larisu, terus banyak swalayan besar lah muncul. Nah di situ saya melihat potensi-potensi yang mereka yang membidangi terkait dengan UMKM, bahkan
lokal wisdomnya itu terkait dengan produk-produk lokalnya ini sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Bahkan ini pun juga kalau menurut saya sih adanya kayak perlu digencarkan lagi terkait dengan menginformasikan untuk di digitalnya ini, untuk jualan-jualan online-nya, terus bagaimana untuk membuat tempatnya seperti packaging itu biar menarik lagi. Karena kalau sudah ibu-ibu itu sudah mengarah, yang penting kita jualan ini sudah, yang penting laku. Nah ini kan kalau seandainya itu menarik juga terkait dengan packagingnya, terus juga ada ada keterkaitan seperti marketplace-nya, etalasenya itu dibikin misalkan satu kabupaten satu ataupun berapa gitu, menginventarisir ataupun mengakomodir produk yang ada di kabupaten kota tersebut, sudah ada etalasenya. Saya kira itu pun nanti ini kan ada keterkaitan juga dengan dunia pariwisata, disebut par misalkan, adanya contoh misalnya tidak terlalu jauh sudah adanya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di tanggal 17 Agustus misalkan. Rangkaian itu kan panjang biasanya. Tidak hanya di Jember, tapi di Surabaya pun juga ada, di 38 kabupaten kota lah. Semuanya kan menunjukkan eksistensinya itu. Perayaan-perayaan itu pasti ada. Nah, paling tidak masuk ke sana itu pun juga juga bisa adanya barang-barang itu, produk-produk itu juga terinventarisir, terakomodir dan masuk juga di etalasenya itu. Karena di situ juga bisa menunjukkan nantinya seperti orang-orang yang berwisata, ada penunjukan kayak karnaval di kecamatan-kecamatan, bahkan di kabupaten. Nah itu paling tidak ada roadmap yang mengarah ke sana. Jangan roadmap yang mengarah ke sana sebelum hari puncaknya itu paling tidak mengarah dulu ke tempat-tempat, ini tempat-tempat kuliner, tempat-tempat produk-produk lokalnya di 38 kabupaten kota. Sudah roadmapnya itu sudah terbentuk, terbuat, sekaligus ini pun juga kalau menurut saya perlu juga adanya sinergi kolaborasi dengan pemerintah baik di semua tingkatan seperti di pusat, ke provinsi, kabupaten, bahkan di desa. Karena kalau kita amati seperti contoh di provinsi misalkan terkait dengan Perda Koperasi dan UMKM 1 Mei 2024 itu rigid sudah. Tapi itu kalau tidak dilanjutkan dengan yang ada di bawahnya seperti di kabupaten kota, itu pun maksudnya penyempurnaan ya. Oh ini di provinsi kurang begini misalkan. Roadmapnya belum ada misalkan, dibikinlah di kabupaten. Sekaligus juga yang ada di pemerintahan paling di akar. Ada perdes. Nah ini menarik ini. Menarik perdes tersebut seandainya di desa tersebut, di desa A itu terinventarisir, terakomodir, sudah pakemnya, sudah diperdeskan bahwasanya produk yang ada di desa tersebut inilah. Ada 9 macam, ada 10 macam paten sudah. Yang sekaligus juga nanti oleh pemerintah desa itu ada pembinaan juga, terus ada penyuluhan juga, ada pendampingan juga. Nah itu akan dahsyat sekali nanti untuk capaian peningkatan ekonomi dan perputaran ekonomi yang ada di desa. Saya nyatat ada 2 hal yang menarik ya. Yang pertama itu tentang regulasi. Tapi sebelum saya masuk ke regulasi, tadi ada satu hal lagi yang menarik, itu tentang distribusi. Saya menangkap dari gagasan panjenengan Mas, kelihatannya memang ada upaya untuk mengarahkan distribusi ke digital, ke online. Tapi nggak serta-merta jadi latah gitu ya kayaknya ya. Karena faktanya di lapangan ada yang belum mampu untuk menyerap itu. Betul, dan betul. Tapi nggak berhenti di situ, artinya panjenengan tetap berupaya untuk memfasilitasi lewat market-market yang non-digital, yang analog gitu ya. Iya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, akankah kemudian ini akan berlangsung secara sinkron, artinya tidak memaksakan mereka yang tidak punya pengetahuan tentang digital itu, tapi mengoptimalkan di ranah yang analog itu, seperti tadi panjenengan bilang ada pasar-pasar modern yang
sebenarnya kok kurang menyerap ya produk-produk lokal. Apakah itu akan didorong untuk tingkat serapannya lebih tinggi, tapi di sisi lain mereka yang mampu untuk belajar digital itu juga didorong. Apakah seperti itu ya? Ya, jadi hari ini kan kita melihatnya itu pemerintah pusat hari ini tertumpu kepada dan tertuju kepada pemerintah yang paling di akar di desa. Saya melihat pemerintah desa lah yang menjadi nahkoda hari ini terkait dengan sebaran-sebaran, misalkan ini sudah terdeteksi 30 produk misalkan di desa A. Nah, kalau sudah mengarah inventarisir, terakomodir, bahkan sampai berdampingan sudah berjalan semuanya sudah. Nah, di situ yang menjadi nahkoda ini paling tidak ya menjadi pemerintah desa. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau melihat dari pelaku usaha yang konvensional yang tidak paham terkait dengan dunia digital, ini kan harus kita akomodir juga bagaimana peningkatan ekonomi itu yang dia menjadi pelaku utama di produk tersebut ya tetap berjalan kan. Bagaimana harus dibedakan juga, oh ini sudah berjalan terkait dengan dunia digitalnya, dia juga sudah jual online. Nah, paling tidak kalau sudah ada aturan di tingkatan desa seperti Perdes terkait dengan pendampingan, terkait dengan penyuluhan, terkait dengan ini semacam-macamnya, saya kira itu pun akan lebih mudah, brandnya lebih muncul di desa tersebut. Jadi tidak perlu ribet-ribet yang tidak paham terkait dengan dunia digital itu. Oh ya, ternyata pemerintah yang paling di akar itu juga hadir. Sekaligus disondingkan juga hari ini misalkan di provinsi, pemerintah provinsi itu juga bahkan di seluruh 38 kabupaten kota itu disisir semuanya. Disisir semuanya, bekerjasama juga dengan pemerintah yang ada di kabupaten kota, dinas koperasi dan UMKM juga di kabupaten kota. Contoh misalkan kemarin kita turun juga itu di bawah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada juga dari desa, ya. Setelah itu kita bedah di situ. Apa kira-kira yang masih belum pesan-pesan dari kesemuanya, karena kita tidak berkeinginan untuk menyudutkan salah satu kan. Ya. Akhirnya kita lempar, kita sampaikan apa kebutuhan pelaku usaha UMKM. Nah, ternyata masih banyak pelaku UMKM itu yang tidak berizin, tidak punya kelegalan. Itu pintunya di awal seperti itu. Nah, begitu kita cari, ini kenapa kok tidak punya kelegalan gitu. Legalitasnya ini mana ini enggak muncul. Nah, akhirnya begitu kita ketemu, wah ternyata seperti emak gitu kan. Ini kan juga perlu pendampingan seperti itu. Tapi kalau kegiatan dari pelaku UMKM seperti kita yang melek terhadap digital ya, saya kira daftar seperti NIB nomor induk berusaha itu kan online. Iya. Ya kan. Terus PRT pun juga online. Saya kira bisa lah dengan cepat. Tapi kalau si ibu-ibu ataupun emak-emak ini yang tidak HP pun juga jarang-jarang gitu. Harusnya anaknya bantuin, Mas. Nah, itu anaknya pun juga kemungkinan kalau ranahnya itu ranahnya itu mungkin ada kesepahaman dengan ibunya gitu kan. Oke lah bisa jalan, tapi kalau nggak ada. Iya. Nah, ini repot itu. Nah, saya kira mengarah kepada pemerintah desa untuk menginventarisir, karena kita juga acuannya itu dari desa. Desa A misalkan ada berapa produk ini muncul sudah, misalkan 15 itu potensinya ini apa saja, sudah berjalan seperti apa ini, apakah sudah go keluar daerah, keluar provinsi, bahkan apakah sudah keluar negeri gitu produknya. Seperti itu. Nah, saya juga pengen tahu, ini menurut pendapat Mas HDP pribadi ya, sebenarnya regulasi kita di level provinsi itu sudah cukup akomodatif belum sih untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sekarang? Ini bisa menjadi refleksi dan juga mungkin kritik dari seorang anggota dewan, mau nggak Mas? Iya, hari ini kalau melihat dari perda tersebut
oke lah ya, oke kalau menurut saya. Cuma memang yang perlu digencarkan lagi hari ini memang potensi-potensi yang susulan ya. Susulan kira-kira apa nih kira-kira potensi-potensi yang susulan. Atau kita sondingkan juga dengan pemerintah pusat hari ini terkait dengan adanya koperasi merah putih, satu desa satu koperasi. Terus setelah itu ada kaitannya juga dengan makan bergizi gratis, gitu kan. Nah ini kan pelakunya kan seperti UMKM juga, pelaku usahanya. Jangan sampai pelaku UMKM yang ada di kecamatan tersebut, di kabupaten, di kecamatan, di desa itu juga tidak dilibatkan. Artinya tidak diajak untuk mengarah kepada tujuan program mulianya Pak Presiden ini. Seperti misalkan UMKM ini menjadi pelaku usaha yang paling diakar di desa, sudah terdeteksi ada berapa macam-macam penyedia bahan baku misalkan seperti sayuran, seperti ikan olahan, seperti beras misalkan, seperti jagung. Nah itu kan potensi kan ada di desa semua. Tidak mungkin di desa tersebut juga tidak ada yang menjadi pelaku usaha UMKM penyedia bahan baku makan bergizi gratis. Pasti semuanya terpenuhi. Nah disitulah paling tidak pemerintah provinsi juga selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat itu hadir lebih masif untuk memformulakan terkait dengan apa program-program unggulan yang ada di pemerintah provinsi. Contoh misalkan terkait dengan pendampingan, terkait dengan penyuluhan. Nah, itu juga harus dimasifkan. Kalau melihat dari perda tersebut udah oke kalau menurut saya. Udah oke. Tinggal teman-teman yang di bawah ini adanya, bahkan kalau di koperasi ini pun juga seperti Bank BPR itu pun juga juga hadir gitu. Bank BPR untuk pembiayaan. Iya. Tapi tetap dari situ juga bukan untuk diberikan seperti itu. Ada kayak ya simpan pinjam itu. Pinjam dari bank koperasi tersebut juga ada. Dan itu juga kayaknya jadi masalah ya, Mas ya. Karena menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur tahun 2023, itu hanya sekitar 35% dari UMKM desa yang mampu menyerap akses pembiayaan formal ini. Dan saya jadi mikir gitu loh, berarti 65%-nya itu informal, semacam bank titil lah atau gimana. Itu problem atau enggak sih Mas? Kalau menurut saya problem, saya. Problemnya itu hari ini kan potensinya itu jangan sampai data pelaku UMKM itu juga tidak ada. Artinya Ya, hanya sekedar di data itu. Iya, betul. Jangan sampai nama-nama pelaku UMKM itu hanya sekedar nama saja. Gitu kan. Tapi isinya itu tidak ada seperti usahanya. Gitu kan. Contoh misalkan seperti Covid. Pada waktu hadirnya Covid-19 kemarin di tahun 2021 ya. Nah, banyak karena untuk bantuan terkait dengan pelaku UMKM itu kan secara online. Banyak juga yang dadakan tidak bisa bisa menunjukkan data. Yang penting pokoknya UMKM oke di ACC gitu kan. Karena mulai dari atas sampai bawah kan semuanya kan Covid semua, apalagi pendaftarannya itu pun juga online. Nah, paling tidak hari ini data tersebut acuannya dari desa, sudah ketemu berapa misalkan di desa tersebut. Setelah itu kalau seandainya ada program baik itu di desa ataupun di kabupaten, baik itu di provinsi ataupun di pusat, kalau dasarnya itu sudah valid, sudah fix, kelegalannya itu ada mulai dari NIB, izin edar, bahkan sampai ke halal ya. Nah itu saya kira tidak perlu pusing-pusing juga untuk menginventarisir data lagi. Nah itulah jadi permasalahan yang cukup pelik dan mendasar sih. Kalau saya baca dari apa yang panjenengan sampaikan, itu adalah tentang aspek legalitas dan data. Karena itu kawan, penting buat UMKM yang ada di Jawa Timur, perhatikan benar-benar aspek legalitas. Meskipun Anda semua sudah memiliki bisnis model dan sudah jalan lama, tapi kalau Anda tidak memiliki legalitas, maka sulit untuk mendapatkan pembiayaan formal
dari pemerintah atau lembaga-lembaga resmi lainnya gitu ya Mas Betul, ya? betul. Nah, itu tentang pembiayaan. Aspek lainnya yang juga penting menurut saya pribadi nih adalah tentang skill. Dan ini kalau saya baca juga di lapangan, meskipun dia punya produk yang bagus, tapi skill manajerialnya nggak oke, itu akan jadi hambatan di kemudian hari. Dan kita punya data juga dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, jadi sekitar 70% pelaku UMKM desa itu ternyata belum memiliki keterampilan mengenai literasi digital dan manajerial. Nah, ini gimana nih solusi konkretnya setidaknya dalam jangka pendek ini Mas, menurut Panjenengan? Ya, dengan percepatan hari ini kita suntikan juga ya dengan program dari pemerintah pusat, program mulia tersebut terkait dengan koperasi, satu desa satu koperasi, terus adanya makan bergizi gratis juga, terus potensi-potensi budaya lokal pun juga perlu ditingkatkan juga. Kalau hari ini dengan pergerakan yang ada itu tertuju kepada pemerintah yang paling di akar seperti di desa, ini khususnya dari pemerintah provinsi paling tidak menjemput bola dari data-data tersebut yang ada di desa-desa tersebut sudah muncul berapa, bukan hanya di pelaku UMKM saya kira, di kesemuanya. Karena ini juga ada keterkaitan nantinya misalkan kurun waktu 1 tahun. 1 tahun ini di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten itu ada kegiatan apa saja, ada perayaan-perayaan gitu kan. Nah, skill-skill ini yang sekiranya nanti contoh misalkan di dunia pariwisata. Dunia pariwisata itu pun juga ada keterkaitan dengan UMKM, ada keterkaitan dengan kayak tempat, bukan tempat sih, salon ya. Salon untuk menunjukkan kayak kalau di Jember itu seperti kayak karnaval itu kan banyak. Oh iya, kan Jember punya Jember Carnival ya. Ya, CFC. Bahkan di kecamatan-kecamatan sudah merambah terkait dengan karnaval-karnaval. Iya. Jadi di kecamatan-kecamatan ada model-model mikro dari CFC itu ya? Betul. Nah itu kan ada keterkaitan menunjukkan bahwasanya ini loh ada kegiatan 1 tahun itu rangkaiannya udah ketemu kan. Nah misalkan satu tahun 2025. 2025 itu mau ngapain nih? Ya kan? Mau ngapain ketemu ini bla 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 dan sebagainya. Terus setelah itu kalau kita sudah punya data, pemerintah provinsi sudah punya data terkait dengan UMKM, ini ada berapa? Terus adanya pelaku usaha seperti salon misalkan, untuk kecantikan misalkan ya, untuk yang tidak punya izin misalkan, atau yang punya izin semuanya diakomodir, diinventarisir. Udah ketemu semua, setelah itu diadakan pendampingan. Ya, pendampingan. Oh ini speknya mengarah UMKM terkait dengan olahan ikan, olahan buah, macam-macam sayuran. Oh ini terkait dengan kecantikan misalkan. Terdata semua. Nah, harapannya dengan percepatan ini, dengan dunia digital yang sekarang itu sudah masif ya, tuntutan juga. Saya yakin kalau terkait dengan dunia digital, kalau kita mendampingi dengan serius, dengan intent juga turun ke bawah, sekaligus juga ada sinergi juga dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga, saya kira nanti akan mengurangi dari yang konvensional tersebut, baik itu di semuanya, di UMKM terkait dengan pelatihan-pelatihan digitalnya, terkait dengan salonnya juga, terkait dengan kopi misalkan meracik kopi, kayak ngolah kopi roasting gitu kan. Nah itu kan dahsyat sekali hari ini dengan adanya rambahan-rambahan seperti warung-warung kopi yang memunculkan kayak jamur sekarang, apalagi di Surabaya gitu kan. Di metropolis ini kan juga banyak sekali kopi-kopi. Ya, artinya ketika kita merangkai sebuah strategi skill, kita juga harus membaca juga sebenarnya pasarnya gitu kan ya. Dan untuk merangkai bagaimana agar skill yang efektif itu bisa
dilakukan, artinya kita harus membaca pasarnya, kan gitu ya. Betul. Nggak mungkin kita mengembangkan sebuah skill yang nggak relevan dengan pasar gitu ya. Betul. Dan tadi sudah banyak diceritakan dari Mas HDP sendiri tentang success story maupun mungkin ada story-story lainnya yang ini menjadi catatan gitu ya. Tapi dari perjalanan 1 tahun ini ya kan, Mas HDP ini sendiri kan sudah sangat mengakar di bawah gitu ya. Itu kira-kira ada nggak ya yang bisa panjenengan lihat ini UMKM ini luar biasa bisa jadi contoh. Sebut aja satu Mas, ada yang panjenengan tuh ngerasa wah ini bagus ini. Bisa jadi benchmark dan success story. Ada nggak? Bisa diceritain nih ke audiens kita. Ya kalau saya membaca secara global ya, secara global terkait dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini. Hadirnya Koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi itu ini akan menjadi menjadi energi baru bagi teman-teman pelaku UMKM yang ada di desa. Nah, tapi kembali lagi di desa itu banyak juga teman-teman yang menjadi pelaku usaha UMKM itu yang minim terkait dengan kelegalan. Oh iya, balik lagi ke situ ya masalahnya. Iya, kembali lagi ke situ. Perlu juga Jadi ada yang bagus, tapi kemudian terkendala lagi kayak gitu ya? Betul. Karena kalau kita melihat potensinya misalkan ada pelaku salah satu kalau di Jember itu pelaku UMKM, pelaku usaha yang di olahan ikan, ya kan. Tapi kalau mengarah kepada ada keterkaitan dengan Koperasi Merah Putih, itu kan kesemuanya, bukan hanya di pelaku olahan ikan, ada petani juga masuk, terus kayak olahan juga masuk, terus makanan ringan pun juga masuk, kesemuanya udah masuk, apalagi kalau dikaitkan dengan makan bergizi gratis. Tetapi paling tidak hadirnya Koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi itu menjadi energi semangat bagi pelaku UMKM yang nantinya itu akan ada perputaran ekonomi yang ada di desa, ada peningkatan ekonomi yang ada di desa. Oke. Nah itu perlu juga kalau seandainya nanti teman-teman, oh ya saya sadar diri misalkan, saya punya seperti mama yang sering saya sering menemukan itu punya usaha tapi kelegalan tidak ada. Nah kita bantu itu. Kita bantu. Bahkan kalau melihat potensi dari rasanya pun ya seperti keripik misalkan. Seperti keripik itu di desa-desa itu sudah kalau mbah-mbah itu bikin keripik saya kira udah enak sekali itu. Tinggal pendampingan gitu kan. Setelah pengemasan, packagingnya, pemasarannya pun seperti itu. Jadi kalau coba saya simpulkan permasalahan yang konkret di lapangan itu yang sampai mention itu adalah soal legalitas. Betul. Karena percuma juga UMKM itu punya produk yang hebat gitu ya. Tapi dari sisi legalitasnya mereka tidak punya, itu untuk pengembangan akan menjadi sangat sulit gitu ya. Jadi UMKM naik kelas di sini sebenarnya ya pertama yang harus diberesin soal legalitasnya. Baru kita bisa berpikir soal lainnya ya. Bisa soal skill manajerialnya, kemudian pada sisi packaging, bahkan sampai pendanaan. Pendanaan itu butuh memang itu tadi soal legalitas. Nah, ini sebagai pamungkas dari diskusi kita Mas. Dari apa yang panjenengan selama 1 tahun ini rasakan, lihat dan dengar. Dan juga ini saya mau arahkan kepada keterlibatan anak-anak muda nih ya Mas ya. Kira-kira apa pesan buat mereka agar UMKM ini bisa menjadi tunggangan yang efektif dan produktif bagi kesejahteraan warga desa, terutama untuk anak-anak muda Mas? Ya, hari ini kan perlu diketahui juga. Tidak mungkin kita hanya berdiam diri kan. Berdiam diri tanpa kita memahami betul bahwasanya kalau di daerah-daerah kita itu di potensi-potensi di desa-desa itu banyak produk, banyak yang harus kita lakukan. Tapi sebelum mengarah ke sana, kalau kita hanya berdiam diri, ini kan negara-negara luar kan sudah meneropong kita nih, ya kan? Sudah meneropong kita bahwasanya
di Indonesia itu ada apa nih? Ya kan? Kita ketahui bahwasanya bahkan baju ya seperti yang saya pakai ini, bahkan yang jenengan pakai itu, apakah ada harga dengan 7.000? Baju, namanya baju. Ada itu. Baju loh ya. Nah, di TikTok misalkan, harga 7.000. Iya. Iya kan? Iya ada. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita hari ini tidak siap menghadapi era globalisasi ini, era modern ini, yang katanya kita ini mau menuju Indonesia Emas 2045, ya kan? Nah, kalau tidak didukung, tidak disupport dengan tidak hadirnya pemuda-pemuda, Gen Z, milenial, untuk kita melihat potensi meneropong yang ada di desa kita. Oh iya, di desa saya ada seperti ini. Sumber daya alamnya banyak. Terus setelah banyak, ini kan bisa diolah. Itu kan. Setelah bisa diolah, ini akan ada menghasilkan uang ini, menghasilkan perekonomian. Ya, contoh misalkan ada pisang kalau misalkan mau mengedukasi, dibikin keripik yang di situ juga harga pisang mungkin murah ya. Kalau dibikin keripik, di packaging dengan menarik, saya kira itu pun akan daya nilainya akan lebih juga. Jadi paling tidak kita untuk hadir di sini di daerah kita masing-masing bisa melihat potensinya dulu. Kalau kita tidak ada keterlibatan yang ada di desa, di akar, kita akan dilibas dengan sendirinya dengan zaman, bahwasanya negara luar kita seperti Cina, Korea, macam-macam lah, itu meneropong kita yang tidak dipahami, tidak diketahui bahwa ini ada celah di sana, dikelontor juga. Masa kita mau mendatangkan contoh beras misalkan dari luar negeri, kan nggak mungkin. Iya. Ya kan, misalkan mendatangkan gula yang hari ini kata impor terus gitu kan. Masa kita mau terus impor, mendatangkan gula tersebut? Harusnya kita sumber daya alam kita banyak, tinggal kita lah sumber daya manusia yang ada di bawah itu perlu kita tata. Hadirnya dari Gen Z, dari teman-teman pemuda, teman-teman milenial inilah yang harus melek IT, terus intelektualnya harus kita benar-benar pakai, bahwasanya di desa itu kita bisa mandiri, intinya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, ini punchline yang sangat lengkap dan tajam. Saya mencatat beberapa kata kunci, di antaranya adalah tentang kita harus menggunakan piranti-piranti digital untuk memaksimalkan jangkauan gitu ya. Terus kemudian juga melengkapi skill set kita secara lebih relevan pada perkembangan zaman yang sekarang, dan yang berikutnya adalah bagaimana peran anak-anak muda terutama Gen Z untuk mengambil posisi yang lebih strategis, karena Gen Z lah yang lebih peka terhadap perkembangan zaman. Dan kawan, ketika UMKM di desa bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. DPRD Jawa Timur percaya dengan dukungan regulasi yang tepat, pendampingan berkelanjutan, serta akses pasar, juga pembiayaan yang merata, pelaku UMKM di desa bisa naik kelas, bahkan bisa membawa kemajuan nyata bagi daerahnya. Dan tantangan itu tentu masih ada, tapi komitmen kita juga lebih besar, dan karena itu kita juga mengajak ya, mari bersama kita dorong semangat wirausaha di desa, karena dari tangan-tangan kreatif itulah lahir ketahanan ekonomi yang sesungguhnya. Kawan, sampai jumpa di episode POTS berikutnya. Tetap semangat, jaga solidaritas, dan ayo kita bangun Jawa Timur dari desa dan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih Mas HDP, ini diskusi yang sangat inspiratif, mudah-mudahan bisa dicerna dan diambil manfaatnya buat masyarakat yang menyaksikan ini.